ilmu. Lah kalau urap-urap dicampur bako, apa jadi tak jadinya? Kan tak jadi urap-urap. Ya gitu ya. Nah, karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu bahwa bako itu kalau dicampur urap lain jadi rusak. Nah, seperti itu. Kalau wudhu juga gitu, kalau tak pakai ilmu jadi tidak sah. Jadi kalau wudhu yang pertama seperti Pak Ustadz disampaikan, yang pertama adalah membasuh muka, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian apa? Telinga. Kemudian terakhir adalah membasuh kaki, gitu ya. Kemudian untuk supaya sah, jangan lupa ketika memulai membasuh muka dengan membaca niat. Niatnya pada saat membasuh muka, bukan ketika berjalan. Bukan ketika mulai berjalan, tetapi ketika mulai ambil air mau basuh muka. Nah, itu diingat-ingat ya supaya kita wudhunya sah dan afdol. Apa afdol itu? Pahalanya banyak. Nah, kalau kita tertib dengan wudhunya 3 kali setiap membasuh, maka afdol. Kalau membasuhnya 1 kali ya sah, tetapi kurang afdol. Kurang afdol itu pahalanya sedikit. Nah, makanya kalau wudhu dilengkapi 3 kali semua, kemudian terbasuh semua, tangannya sampai siku, dilebih. Kemarin masih banyak Pak Guru lihat yang kurang, yang kurang masih bajunya belum dilipat sempurna, belum sampai di atasnya siku, ya masih banyak yang belum dilipat sampai atas siku, maka wudhunya jadi kurang sah. Ya supaya sah maka harus dilipat tangannya lengannya, ya. Nah itu caranya bagaimana kita menggunakan ilmu. Jadi ibadah itu dengan ilmu. Kalau tidak pakai ilmu maka tidak sah. Khawatir kita tidak berguna ibadah kita, sholatnya kita tidak berguna. Ya. Maka anak-anak sekalian, kalau kita melakukan segala sesuatu harus belajar dulu. Tanya dulu Pak Guru, tanya Pak Rizky, tanya Pak yang belakang Pak Bongso, sampai lupa setahun tak ketemu Pak Bongso jadi lupa. Tanya Bu Mira, tanya Bu Aini, tanya Bu Gusti, ya tanya. Jangan takut tanya. Kalau masih ragu-ragu, jangan sampai melakukan sesuatu, harus tanya. Ya, takut kita keliru. Kalau keliru jadi dasar, karena ada yang ditanya. Ada Pak Bongso ditanya. Jangan sampai Allah gini aja, tidak boleh ya. Sholat juga gitu, kalau ragu-ragu, aku sholatnya benar enggak ya? Tanya dulu Pak Bongso, tanya dulu Pak Gusti gitu ya. Tanya, jangan sampai tidak tanya. Wis sholat aja seperti centak-centuk, jadinya enggak sah. Harus dengan ilmu, karena dengan ilmu itulah ibadah jadi diterima sah. Insya Allah diterima karena sah. Ya. Karena sekalian, selain kita taat dan menjalankan ibadah dengan ilmu, kemudian cara kita bersyukur dengan adanya kelahiran Kanjeng Nabi itu, kita taat kepada orang tua. Ya, orang tua. Kalau siapa yang masih di rumah belum bantu orang tua? Siapa yang di rumah kalau ibunya korak-korak nggak mau bantu? Nggak punya ibu ya. Yang punya ibu, kalau nggak punya ibu malah bantu masak. Ya, laki-laki nggak apa-apa masak, Kanjeng Nabi itu masak. Ya, Kanjeng Nabi juga masak kadang-kadang, ya kan? Karena kewajiban masak, kewajiban nyuci, kewajiban mengurus rumah tangga itu adalah yang laki-laki. Bapak-bapak kalau sudah menikah, kalian nanti kalau sudah menikah, kewajibannya ada di kalian yang bapak-bapak itu, ya kalian yang laki-laki, ya. Yang putri